Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Rotamevia Putri Ristiawan dengan NPM 40621100066. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem media penyimpanan. Storage. Storage adalah tempat menampung atau menyimpan data atau program yang merupakan suatu electronic filing cabinet. Memori atau storage terdiri dari tiga jenis. Yang pertama ada internal storage atau main storage. Bertugas menampung data, instruksi, atau program dari input device untuk selanjutnya diolah oleh CPU dan juga tempat menampung data atau hasil pengolahan dari CPU sebelum dikeluarkan oleh output device. Dalam internal storage atau main storage, ada register. Suatu rangkaian berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan sementara sejumlah bit dengan makna alamat, data, instruksi, atau status. Register terdiri atas sejumlah flip-flop yang dirangkai sehingga memiliki fungsi tertentu. Contoh dari register yang pertama ada register buffer. Register buffer untuk menyimpan indeks base address data. Yang kedua ada register pencacah berfungsi sebagai program counter. Yang ketiga ada register puter, register yang digunakan pada pembangkit fase mesin. Yang keempat ada register geser, digunakan dalam perkalian atau pembagian. Yang kedua ada RAM, memori utama pada sistem komputer, dituntut untuk dapat mendukung secara baik untuk kerja pemroses. RAM digunakan untuk bagian-bagian sistem operasi yang diperlukan dalam pengendalian sistem komputer. Yang kedua, program aplikasi yang sedang dilaksanakan. Yang ketiga, data yang dibutuhkan pada proses tertentu. RAM memiliki dua peluang wujud. Yang pertama, ada SRAM, akan menyimpan data yang dipertahankan selama daya listrik tetap ada atau RAM tersebut belum ditulisi kembali. Yang kedua, ada DRAM, penyimpanan data harus mengalami proses penyegaran refresh secara periode dengan membaca dan menuliskan kembali data yang disimpannya, karena kalau tidak dilakukan data akan hilang. Yang kedua ada auxiliary storage, bertugas untuk membantu main storage dalam pengolahan dan berada di luar bangunan dari main storage, dan hanya bersifat sementara waktu selama pengolahan berlangsung. Di dalam auxiliary storage ada ROM, read-only memory. Hanya dapat dibaca, isinya tidak dapat diubah. Isi memori diisi pabrik pembuat, beberapa ROM diisi oleh pemakai, bersifat random access. Informasi yang disimpan di ROM adalah yang pertama rutin-rutin penting, ada yang kedua loader, program yang meload program-program lain saat startup. Yang ketiga ada compiler atau interpreter, ada error recovery procedure, dan sebagian operating system. Beberapa jenis ROM. Yang pertama ada PROM, Programmable ROM, yang memungkinkan pemakai menyimpan data untuk memprogram kembali ROM, diperlukan pemrograman ROM. Yang kedua ada EEPROM, Erasable Programmable ROM, variasi dari ROM. Isi memori tidak dapat dirubah dengan write biasa. Memori bisa dihapus dengan prosedur khusus dan diganti dengan yang baru. Dapat diprogram dan dihapus dengan menggunakan cahaya ultraviolet dalam waktu 5-10 menit. Yang ketiga ada EEPROM, Electronically EEPROM, mirip EEPROM tetapi dapat dihapus pada bit-bit tertentu, bersifat often volatile. Yang kedua ada cache buffer memory, buffer dengan kecepatan tinggi, beberapa kali kecepatan memori digunakan untuk menyimpan sejumlah data yang sering digunakan pada main memory. Cache menjadi buffer antara pemroses dengan memori utama sehingga memiliki efek seperti sekumpulan enoma register pada pemroses.
Yang ketiga ada external storage, bertugas untuk menyimpan data di luar main storage dalam waktu relatif lama, dan biasanya dapat menampung data dalam jumlah besar. Di dalam external storage ada pita magnetik untuk menangani cara akses sekuensial berurutan dan penyimpanan data dilakukan dalam bentuk rahasia record yang secara fisik disimpan berurutan dalam pita. Yang kedua ada disk atau disket. Piringan magnetik dapat menangani cara akses sekuensial, maka data disimpan harus dalam urutan record pada track dan sektor, sedangkan untuk memenuhi akses random data tidak harus disimpan dalam urutan fisik digunakan indeks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.